Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, para imam kami, para alim ulama kami, para orang tua kami, abang-abang kami, ibu-ibu kami yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan kembali syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala hal yang telah Allah berikan. Dan salah satu hal yang patut kita syukuri yang sampai detik ini Allah masih memberikannya dan menurunkannya kepada kita adalah rahmatnya. Karena kalau bukan tanpa rahmat dari Allah, tentulah kaki ini tak dapat dilangkahkan. Kalau bukan rahmat dari Allah, tentulah tangan ini tak dapat diayunkan. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, tentulah kita semua terhalang dari kebaikan. Oleh karena itu, rahmat Allah adalah sebuah kata yang sangat sering kita dengar, namun terkadang hanya lewat begitu saja, padahal maknanya sangat dalam. Kata rahmat itu memiliki makna yang sangat dalam. Dan malam ini insyaallah ta'ala sesi tafsir kita lanjutkan kembali. Pekan lalu kita sudah membahas tentang masalah alhamdulillah rabbil alamin. Dan malam ini kita akan berbincang tentang rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, tentang makna Ar-Rahmanir Rahim, Al-Imam Ibnu Katsir beliau menafsirkan, War-Rahmanu Rahmanud dunya wal akhirah, War-Rahimu Rahimul akhirah. Adapun Ar-Rahman adalah Sang Maha Pemurah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim adalah yang Maha Penyayang di akhirat. Mungkin masih terlalu masih belum terlalu dapat kita memahaminya karena kalimatnya terlalu ringkas tafsirannya. Kita ambil pendapat ulama lain. Abu Ali Al-Farisi beliau mengatakan, Ar-Rahman, adapun Ar-Rahman ismun 'amun fi jami'in anwa'ir rahmati yakhtassu bihi Allah Ta'ala. Ar-Rahman itu adalah isim yang mengandung makna umum, dipakai untuk semua jenis, semua jenis. Jadi kan dari dulu sudah pernah kita pelajari, bahkan orang tua kami lebih berpengalaman bahwa Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluknya, sedangkan Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan inilah yang dikatakan oleh Abu Ali Al-Farisi. Beliau mengatakan ismun 'amun fi jami'i anwa'i, ya, sedangkan war-rahmati yakhtassu bihi Allah Ta'ala. Rahman itu adalah isim yang mengandung makna umum, dipakai untuk semua jenis rahmat yang khusus dimiliki oleh Allah Ta'ala. Sedangkan war-rahimu innama huwa min jihatil mu'minin. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang mukmin saja. Ibnu Abbas mengatakan, huwa asmani raqiqani ahaduhuma araqqum min al-akhar ay aktsaru rahmah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim keduanya merupakan isim nama yang menunjukkan makna lemah lembut yang sangat dalam. Sedangkan salah satu daripada keduanya, ada salah satu sifat yang di antara Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang lebih lembut daripada yang lainnya, yang lebih kuat makna rahmatnya daripada yang lainnya. Di antara dua sifat Allah tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim, keduanya memiliki makna lembut, kasih sayang, yang Maha Pemurah dan lain semisalnya. Tetapi di antara kedua ini, kata Ibnu Abbas, ada yang lebih lagi Allah berikan. Ada yang rahmatnya lebih dalam lagi yang Allah berikan.
Dan tentu yaitu adalah Ar-Rahim tadi. Oleh karena itu sedikit kita membahas tentang seberapa luas kasih sayang Allah kepada manusia. Seberapa luas kasih sayang Allah kepada makhluknya. Hadis yang pertama, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun, fa idza imra'atun min as-saby qad tahallabu fadayuha tas'a, idza wajadat sabiyyan fi as-saby akhadahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan tawanan perang. Karena pasca perang ditawan beberapa orang. Kemudian di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Lalu kata Umar bin Khattab, ketika bayinya dia temukan, maka dia langsung memeluknya, fa'alsaqathu bi batniha wa amda'athu. Lalu dia peluk erat-erat di tubuhnya dan ia berikan asinya kepada bayi tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Atarawna hadhihi dharihatan waladaha fin nar?" Bagaimana menurut kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, apakah menurut kalian ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu para sahabat serempak menjawab, itu enggak mungkin. La wahiya taqdiru ala alla tatrahu. Tidak mungkin demi Allah. Ya, demi Allah tidak mungkin. Sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar. Artinya biar dia yang terbakar dibanding bayi yang terbakar. Kata sahabat ini. Maka Nabi mengatakan, Nabi langsung menggambarkan permisalan kasih sayang Allah. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi waladiha. Allahu akbar. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allahu akbar. Hadis ini sebenarnya sudah lebih dari cukup bagaimana rasa kasih sayang Allah kepada kita. Buktinya apa? Bahkan mungkin di antara kita, bahkan yang berbicara juga, mungkin lebih banyak maksiat yang dia berikan kepada Allah. Namun sampai detik ini, malam hari tadi dia masih terbangun. Subuh tadi masih terbangun, Allah berikan kesempatan. Lalu tubuh ini menjalankan aktivitas di luar. Ternyata masih Allah selamatkan dari kecelakaan. Tadi siang dia istirahat sebentar. Ternyata bangun kembali, rohnya Allah kembalikan. Ini rahmat dari Allah. Oleh karena itu, kalau kita paham tentang rahmat dari Allah, rasanya tak pantas kita untuk mengeluh. Kalau kita paham betul tentang rahmat Allah Ta'ala, rasanya tak pantas diri ini untuk terus mengeluh. Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Rahmat Allah terlalu luas yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah rahmat Allah itu sedikit, kalau misalnya tentulah hamba-hamba Allah yang telah melakukan kedurhakaan kepadanya, langsung Allah cabut nyawanya, selesai. Tetapi apa faktanya? Rahmat Allah luas. Allah biarkan hamba-hamba yang durhaka ini, Allah berikan kesempatan. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah utus para nabi. Nih wahai hamba-hambaku, agar engkau tidak tersesat dengan para syaitan, aku utus para nabiku agar engkau memenuhi panggilan Allah. Tapi ternyata ada saja hamba-hamba Allah yang masih tidak mengikuti apa yang disabdakan oleh para nabinya. Tapi rahmat Allah luas. Allah turunkan suhuf-suhufnya, Allah turunkan kitab-kitabnya. Sembari Allah mungkin mengatakan kepada hambanya, nih para hambaku, engkau tidak mengikuti para nabi yang telah aku utus. Sekarang aku tetap berikan kepadamu Al-Quran, kitab-kitabnya, sebagai petunjuk untuk kehidupanmu. Tetapi ternyata ada saja hamba-hamba Allah yang tetap ingkar dengan hal demikian. Tetapi rahmat Allah luas. Allah pun berkata kepada para hambanya, siapapun di antara hambaku yang bangun di sepertiga malam, melaksanakan salat, beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, aku kabulkan. Allah turun di sepertiga malam. Allah Akbar. Tetapi ada saja di antara hamba-hamba Allah yang angan-angannya sangat tinggi kepada Allah,
tapi amalnya kosong kepada Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW menegaskan lagi tentang rahmat Allah. Dalam hadis Imam Muslim, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi 'ala nafsihi fa huwa mawdu'un 'indahu inna rahmati taghlibu ghadabi." Tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menulis di dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah tulis di dalam kitabnya itu, di permulaan, apa yang Allah tulis? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sungguh rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Allahu Akbar. Luar biasa. Oleh karena itu ada satu ayat yang menjadi motivasi kita ketika kita terlalu melampaui batas bermaksiat kepada Allah, yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Di sini kita garis bawahi, telah melampaui batas. Semua maksiat telah dia lakukan, tak ada maksiat yang tak dia lakukan. Sudah melampaui batas. Tapi kata Allah tetap disambutnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa semua. Innahu ghafurur rahim. Allahu Akbar. Dan bukankah kita sudah tahu tentang hadis sahih, kisah seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Tinggal satu lagi 100. Lalu dia sudah ada niat bertobat kepada Allah. Lalu dia melangkahkan kaki, bertanya kepada orang-orang yang paham, karena dia ini sudah sangat jauh tenggelam dalam lubang maksiat, saking kelamnya, saking gelapnya. Ternyata Allah berikan pemuda ini hidayah. Pemuda ini ingin mencari bagaimana caranya agar keluar dari lubang yang hitam tersebut. Maka dia bertanya kepada orang jahil. Orang jahil yang ditokohkan. Apakah ada kesempatan aku untuk bertobat kepada Allah? Karena aku telah membunuh 99 orang. Maka orang jahil ini mengatakan, tidak ada taubat untukmu. Dia yang memutuskan tentang rahmat Allah. Padahal rahmat Allah sangat luas, tapi dia manusia jahil ini yang memutuskannya. Tidak ada taubat untukmu. La haula wa quwwata illa billah. Geram pemuda ini, dibunuhnya orang tersebut genap 100. Akhirnya dia ketemu dengan orang yang berilmu, orang alim. Dan dia bertanya kepada alim tersebut, aku telah membunuh 100 orang, adakah taubat untukmu? Maka alim ini mengatakan, rahmat Allah luas. Pintu taubat senantiasa terbuka untukmu. Allah Akbar. Namun, alim ini mengatakan, kalau engkau ingin betul-betul bertobat kepada Allah, siapkan barangmu, pindah dari kotamu menuju kota yang di sana. Allahu Akbar. Maka setelah itu, ikhwan wa akhwati fillah, pemuda ini telah mempersiapkan dirinya untuk berangkat. Ketika sudah berangkat, pas dalam perjalanan qadar Allah, atas takdir Allah Azza wa Jalla, Allah mencabut nyawanya. Maka berebutlah malaikat rahmat dengan malaikat azab untuk memperebutkan ruh orang ini. Malaikat azab berkata, orang ini tak pernah melakukan amal soleh. Tak pernah melakukan amal soleh. Dosanya sudah pasti. Maksiatnya sudah pasti. Telah membunuh 100 orang. Tapi malaikat rahmat berkata, tidak. Orang ini telah jujur bertaubatnya kepada Allah Ta'ala. Masukkan dia ke dalam surga. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat tadi, wahai para malaikat tuh, ukur jarak tanah bumi itu. Kalau dia lebih dekat dengan kota yang dia tuju, masukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia lebih dekat dengan kota sebelumnya, masukkan dia ke dalam neraka. Faktanya adalah, ditambah dengan hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, hadisnya sahih. Faktanya adalah, Allah perintahkan bumi itu untuk bergeser. Faktanya, dia masih dekat dengan kota sebelumnya. Akhirnya Allah perintahkan bumi itu bergeser. Masya Allah. Ini rahmat dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, berapa banyak pun dosa kita, Pak. Berapa banyak pun dosa kita, Bu, tetap Allah masih membuka pintu rahmatnya kepada kita. Kita lihat hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda,
Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahari wal hawami. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat di antaranya telah Allah turunkan kepada manusia, kepada jin, kepada hewan dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berkasih sayang. Allahu Akbar. Itu baru satu rahmat. Bagaimana seorang ibu mencintai anaknya, bagaimana seorang suami mencintai istri dan keluarganya, bagaimana seorang anak mencintai orang tuanya. Itu baru satu dari rahmat Allah di antara 100 rahmat tadi. Satu baru Allah turunkan di bumi. Satu baru Allah turunkan di bumi, dan itu telah menghiasi dunia dengan hiasan yang sangat indah. Allah Akbar. Jangankan manusia Bapak Ibu, hewan saja. Anak kucing baru lahir, coba bawa Pak. Coba dibawa, kalau tak dikejar nanti. Jangankan kucing, ayamnya Pak, anaknya ambek Pak, langsung kepak saya dia, ngejo kali. Nah, itu baru hewan. Kasih sayang tumbuhan bagaimana? Wallahu alam, saya tak tahu. Saya tak tahu. Ada yang tahu? Bagaimana kasih sayang tumbuhan? Wallahu alam, saya kurang tahu. Tetapi satu rahmat baru Allah curahkan ke bumi, dan 99 nanti Allah sisakan di akhirat. Allah sisakan di akhirat. Oleh karena itu, inilah makna dari tafsir surah Al-Fatihah ayat 3 tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang, bagaimana kita mengaplikasikan sifat tersebut? Karena kenapa? Ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menegaskan, Innallahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan. Kurang satu, 100 kurang satu. Jadi asma Allah itu ada 99. Ini bukan pembatasan ya Bapak Ibu ya. Asma Allah itu sangat banyak. Asma Allah itu sangat banyak. Sesungguhnya Allah memiliki nama 99. Kurang satu. Maka kata Nabi, Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang bisa mencari satu itu, nama Allah yang satu itu yang tak tersebut tadi, masuk ke dalam surga. Siapa yang udah ketemu, Pak? 99 nama Allah yang biasa kita lihat di dekat cover Al-Quran, kurang satu kata Nabi. Kalau siapa yang ketemu satu ini genap dia 100, masuk surga pasti. Ada yang sudah ketemu? Ada yang udah cari? Belum ya. Baik, yang satu ini apa? Jangan sibuk-sibuk mencari Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena kenapa? Yang satu ini maknanya adalah hafizaha, hafalkan asma Allah itu. Addaha fid du'a biha. Masukkan asma Allah itu dalam doa kita. Minta rezeki, Allah marzuqna fa innaka khairur raziqin. Ya Razzaq, panggil yang Maha Pemberi rezeki. Ingin minta pengampunan, ya Ghaffar fa innaka khairul ghafirin. Allah maghfirli. Ingin minta kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Minta pertolongan dan lain sebagainya. Sebutkan asma Allah dengan doa-doa tersebut. Al-amal biha, beramal dengannya. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, bagaimana kita beramal dengan asmaul husna milik Allah itu? Ada asma Allah yang dapat kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ada asma Allah yang tak dapat kita lakukan. Contoh misalnya Allah punya sifat Sang Maha Pencipta. Kita nggak dapat menciptakan sesuatu karena semua yang ada pada kita itu sudah Allah ciptakan. Kita hanya mengelola. Termasuk misalnya HP ini telah Allah ciptakan. Kita hanya mengelola, baru ketemu padahal Allah telah ciptakan. Tapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan. Apa? Lemah lembut dan pemaaf. Ar-Rahman, Allah yang punya Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Lemah lembut, pemaaf, dan berikanlah kasih sayang kepada orang lain. Karena kata Nabi SAW, siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Baik, pertama tentang lemah lembut. Kata Nabi SAW, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanahu, wa la nuzi'a min syai'in illa syanahu." Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu Allah cabut kecuali akan merusaknya. Apalagi kita sebagai seorang suami, lemah lembut itu utama dulu. Tegas itu nomor 2, marah itu nomor sekian. Nomor sekian. Pertama itu lemah lembut dulu. Puan-puan yang saya muliakan, jangan sampai, ini nasihat untuk diri saya pribadi juga.
Jangan sampai kita di luar sana luar biasa senyuman kita kepada orang lain, lemah lembut, suaranya ditata dengan rapi, kalimatnya tersusun dengan rapi. Tapi pas pulang ke rumah bertemu dengan istri, hilang semuanya. Yang senyumannya seperti lebar tadi, itu seperti perahu yang terbalik. Jadi besut kerjanya terus di rumah. La haula wala quwwata illa billah. Begitu juga para istri. Jangan sampai ketemu dengan sahabat, senyumnya, ramahnya, sosialnya tinggi. Pas pulang ke rumah, nengok muka suami, dia lagi. Astagfirullah. Allah Akbar. Ya, sampai itu terjadi. Baik. Abu Hurairah menceritakan tentang lemah lembut ini. Qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Rasulullah pernah mencium cucunya yang bernama Hasan bin Ali. Ya, wajar mencium anak kecil itu sesuatu yang penuh dengan kasih sayang. Masya Allah. Baik. Kemudian, wa indahu al-Aqra' ibnu Habis at-Tamimi jalisan. Faqala al-Aqra' inna li 'ashratan min al-waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Maka ada seorang sahabat yang bernama Aqra' ibnu Habis at-Tamimi. Beliau berkata ketika melihat Nabi mencium Hasan, mencium cucunya, Aqra' ini berkata, aku punya 10 anak, tapi tidak pernah aku cium cie aja dong. Satu pun tak pernah aku cium. Maka fanazara ilaihi Rasulullah SAW. Rasulullah mendengarnya dan Rasulullah menghadap kepadanya dan berkata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati atau siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang oleh orang lain. Bahkan termasuk Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mengungkapkan rasa cinta kepada sesama, ya. Tanda kutip Pak ya, sesama jenis tapi tanda kutip ya, tanda kutip. Misalnya saya ungkapkan kepada tuan-tuan, uhibbukum fillah, aku mencintai bapak-bapak karena Allah. Itu biasa. Itu biasa mengungkapkan rasa cinta, ya. Tapi kalau kepada ibu nanti dulu. Karena kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Pernah kita bahas dulu tentang bagaimana kiat-kiat keberkahan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah cintai pasangan kita karena Allah. Dan Allah mengancam di surah Az-Zukhruf, la akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang waktu hidup di dunia, mereka berkasih sayang di dunia, tapi di akhirat kami jadikan mereka musuh satu sama lainnya. Kenapa? Tadinya mereka berkasih sayang waktu di dunia sampai-sampai mengatakan, kalau engkau mati aku tak akan nikah lagi. Betul loh. Senyum mereng loh. Kalau ibu-ibu, alhamdulillah, ya, insya Allah masih ada yang setia seperti itu, insya Allah. Baik itu bapak, baik itu ibu, insya Allah masih ada setia. Baik. Tetapi ternyata di akhirat mereka bermusuhan satu sama lainnya. Kenapa? Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamah adawatan illa makana lillah. Kata Imam Ibnu Katsir, setiap pertemanan, setiap persahabatan, bahkan hubungan suami istri yang tidak didasarkan cinta karena Allah, Allah jadikan mereka musuh satu sama lainnya. Sekarang apa bukti kita mencintai pasangan kita karena Allah? Satu saja buktinya. Ketika dia terjerumus ke dalam maksiat, nasihatilah dia, selamatkanlah dia. Itu cuma buktinya, nggak ada bukti yang lain. Bukti kalau kita mencintai seseorang karena Allah adalah, mencintai pasangan kita karena Allah adalah ketika dia terjatuh atau melakukan sebuah kesalahan, kita walaupun tidak sempurna tetap berikan nasihat kepadanya dengan cara yang ma'ruf. Inilah rasa kasih sayang, mencintai orang lain karena Allah, mencintai persahabatan karena Allah, pasangan karena Allah dan lain sebagainya. Rasulullah SAW menegaskan kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Apalagi dalam bekerja, kelembutan harus tetap diutamakan. Apapun posisi kita, ya, kelembutan di sini bukanlah saya suruh bapak-bapak lembut seperti ibu-ibu, enggak. Itu enggak boleh. Tangannya sampai kayak gini-gini enggak boleh, ya, enggak boleh itu. Itu muhannas, artinya banci gitu ya. Dan itu nanti akan kita bahas insyaallah. Rasulullah SAW juga mewanti-wanti. Apa kata Nabi? May yuhramir rifqa yuhramul khair. Barang siapa yang tidak punya sifat lembut dalam dirinya, dia tidak akan pernah dapat kebaikan.
Allah Allah. Terakhir hadisnya sebelum kita bahas sifat pemaaf, Aisyah menceritakan, aku didatangi oleh seorang ibu membawa 2 orang anak. Dia minta sedekah. Maka di rumahku, kata Aisyah, cuma ada hanya sebutir kurma. Bayangkan, Aisyah cuma ada hanya sebutir kurma. Lalu aku berikan kurma tersebut, 3 butir kurma, 3 butir kurma. Lalu 3 butir kurma ini aku berikan kepada ibu itu, anaknya satu. Karena anaknya ini sudah kelaparan, langsung dingapnya saja kurma tersebut, sisa 5 bijinya. Ibunya belum makan. Akhirnya ketika dia melihat anaknya keduanya sudah makan, dia belah kurma miliknya, diberikan kepada kedua anaknya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, hal ini membuatku takjub. Lalu aku ceritakan kejadian ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, Inna Allah qad awjabalaha bihal jannah aw a'taqha biha minan nar. Sungguh Allah telah wajibkan dia masuk ke dalam surga dan Allah jauhkan dia dari neraka hanya dengan kelembutan kasih sayang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, sifat lemah lembut ini harus tetap diutamakan. Baik itu bagaimana kita mendidik keluarga kita atau mendidik anak kita, sifat lemah lembut harus tetap diutamakan. Tegas kepada anak boleh, tetapi kalau sampai menzalimi itu tidak diperbolehkan. Utamakan sifat lembut dulu. Dengan sifat lembut, kalau tak dapat juga dengar anak tersebut, maka barulah keluarkan sikap tegas. Sikap tegas tidak mesti harus membentak, harus mencubit dengan kuat sampai lebam, harus menampar, tidak. Sikap tegas banyak caranya. Ya misalnya potong uang jajan dia, atau misalnya hari ini tak boleh nonton, hari ini tidak boleh ini dan lain sebagainya. Cukup demikian insyaallah. Yang kedua, aplikasi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan kita adalah memaafkan. Karena kata Nabi SAW, wa in imru'un syatamaka wa 'ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Kata Nabi SAW, jika ada orang yang menghinamu, kemudian dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang memang pernah engkau lakukan, dia permalukan kita dengan aib tersebut, dengan aib yang pernah kita lakukan. Dia hina kita dengan aib yang pernah kita lakukan. Maka kata Nabi SAW, janganlah engkau balas dengan sesuatu aib yang engkau ketahui darinya. Maka kata Nabi, maafkan, akibat buruk biarlah dia yang mendapatkannya. Tapi ini berat, berat betul rasanya. Ada orang menghina kita dengan aib yang dulu pernah kita lakukan, namun kita sudah bertobat kepada Allah, tapi dia burukkan dengan aib tersebut. Sakit hati gak Pak? Jangan ditanya lagi, sakit hati betul sudah. Tetapi Nabi tetap mengatakan maafkanlah. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidak sekali-kali Allah memberikan tambahan kemuliaan kecuali kepada orang yang memiliki sifat pemaaf. Jadi semakin lapang hati Bapak Ibu, semakin mulialah hati Bapak Ibu, insyaallah taala. Allahu Akbar. Baik, itu 2 sifat yang bisa kita aplikasikan dari asma sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang tadi kita berbincang rahmat. Lawan kata dari rahmat adalah laknat. Lawan kata dari rahmat adalah laknat. Sama seperti lawan kata dari tauhid kesyirikan, maka rahmat lawannya adalah laknat. Apa itu laknat? Nauzubillah min dzalik. Ini serem-serem nih bahasanya nih, ya. Laknat itu kata Al-Imam Ibnul Munzir dalam Lisanul Arab, al-ib'adu wat-tar'u minal khair. Dijauhkan, disingkirkan dari kebaikan. Atau dalam istilahnya dalam kitab Umdatul Qari, al-ba'idu an rahmatillahi ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah ta'ala. Hati-hati Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau seorang hamba dijauhkan dari rahmat Allah ta'ala, tak ada tujuan dia hidup lagi. Itulah namanya laknat. Dan di sini kita contohkan laku perbuatan-perbuatan kezaliman yang mengundang laknat Allah, laknat malaikat, laknat nabinya. Hati-hati. Ada beberapa pelaku kezaliman yang kalau kita lakukan itu mengundang laknat Allah, mengundang laknat Nabi, mengundang laknat malaikat. Apa saja contohnya? Pertama, kata Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karenanya. Apa maknanya? Menyembelih untuk sesajenan,
menyembelih untuk pengobatan yang tidak syar'i, datang ke bomo, datang ke dukun, sembelih ayam, lalu ayamnya dipotong dan lain sebagainya, itu tidak halal. Walaupun dia mengucapkan bismillah, bismillah, saat disembelih, ternyata kepalanya dihanyutkan ke laut sebagai penangkal bala. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini adalah perbuatan yang tidak Allah ridhai. Kemudian kata Nabi SAW, wala'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Hati-hati. Jadi Jufaikal, kalau teman antum nanti dapat pacar baru, lalu dia ngajak antum juga untuk nemani dia pacaran, jadi obat nyamuk istilahnya, Pak. Jangan mau. Ya, jangan mau. Karena kenapa? Antum melindungi orang yang bermaksiat. Kalau istilah kita di Selat Panjang apa, Pak? Backingan. Ya, backingan bandar judi, bandar narkoba. Hati-hati, di sisi Allah itu tidak diperkenankan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Apa maknanya? Yang melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Tetapi ada satu sifat dasar yang sering dilakukan di masa kecil kita, ternyata itu sikap durhaka kepada orang tua sendiri. Apa? Mengejek orang tua teman. Cari namanya dilapor, ditengok dulu. udah dapat nama bapak dia dilapor, baru dipanggil-panggil, Kifli, katanya, la ilaha illallah. Ya, pelakunya saya juga masalahnya. Pelakunya saya juga. Ternyata dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, orang yang durhaka adalah seperti orang yang menghina orang tua temannya, tentulah temannya akan membalas hinaan tersebut. Ya sama seperti mendurhakai orang tuanya sendiri. Ini sampaikan kepada anak-anak kita, jangan main nama orang tua lagi. Nggak boleh. Allahu Akbar. Baik. Anas bin Malik mengatakan, contoh yang lainnya perbuatan kemaksiatan yang langsung mengundang laknat Allah. Tentang khamar. Apa itu khamar, Bapak Ibu? Minuman keras. Minuman keras itu boleh nggak? Ini jokes bapak-bapak nih. Minuman keras itu boleh nggak? Keras boleh ya? Boleh. Es batu. Es batu halal ya. Minuman keras di sini maknanya adalah minuman yang memabukkan. Ternyata Nabi melaknat masalah minuman keras ini dalam 10 orang ini kena. Yang pertama kata Nabi, yang memerasnya, dia tidak meminumnya, tidak menjualnya, cuma memeras dari anggur perasannya, kena laknat. Yang kedua, yang membawa hasil perasannya, dia cuma ngambil, Pak, nggak minum, Bu. Dia cuma bawa, kena juga. Hati-hati di antara kita yang punya profesi sampingan seperti project, gojek dan lain sebagainya. Kalau minta dipesan, ada pesanan masuk, tolong belikan green sand kadar alkohol 60%. Tahu green sand, Pak? Hati-hati, Pak, ya, jangan diminum ya. Saya serius, jangan diminum walaupun tertulis kadar alkoholnya 0%. Jangan diminum. Jangan diminum. MUI sampai sekarang belum berani mensertifikatkan halal kepada green sand itu. Dan saya ketemu di Selat Panjang ini market-market yang menjual green sand itu. Dan saya tanya, Bintang udah dari zaman kemarin sudah. Itu tidak diperkenankan itu. Ya, walaupun 0% alkohol itu tidak benar. Ya, tidak benar. Allah, jangan sesekali meminumnya. Yang ketiga, yang meminumnya jelas. Yang keempat, yang mendistribusikannya. Misalnya saya driver. Ya, saya driver membawa pasokan makanan di dalam ini, pergi ke sebuah tempat namanya Indokaret misalnya. Kan bisa. Ya, ini harus dititipkan ya. Ini saya bawa ke sebuah toko namanya seperti itu. Salah satu makanan minuman kecil-kecilan yang saya bawa adalah bir Bintang. Ya, satu kes. Bagaimana hukumnya? Kena juga. Kena juga. Karena itu Nabi pernah mengatakan dalam hadis Imam At-Tirmizi, kalau kita ketemu sebuah tempat makan yang walaupun tempat makan itu banyak yang halal, tetapi dia menjual yang haram, jangan datangi. Maka kata para ulama, hukumnya makruh makan di tempat yang ada minuman keras di dalamnya. Walaupun yang kita pesan halal, tetap makruh mendatangi hal demikian. Allah Akbar. Kemudian yang memesannya 5, yang menuangkannya cuma nuangkan, yang ke-7 yang menjualnya, ke-8 yang memakan hasil penjualannya, 9 yang membeli secara langsung, 10 minta tolong dibelikan.
Ya, saya datang ke teman saya, tolonglah belikan tuh bintang tuh. Nah, karena dia takut dengan saya, dia belikan. Jangan, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ya teorinya enak dibilang. Tapi kalau keimanan kuat, insya Allah bisa. Ini contohnya. Contoh yang lainnya lagi tentang perbuatan yang langsung mendapatkan mengundang laknat Allah adalah Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Hati-hati, ini khusus ibu-ibu. Ya, kata Nabi SAW, Nabi melaknat orang yang meratapi dan meminta untuk mendengar ratapannya. Apa contohnya? Misal, ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Ada seorang istri meninggal suaminya, 7 hari 7 malam asik mukul-mukul badan sambil mengatakan, kalau bahasa uang cuy Pak ya, misalnya contoh, "Nena, nasa wideni di tapawa ame ya, mapul ang dulu kedenyo." Misalnya seperti itu. Dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, acak-acak rambut, baju dikoyak-koyak, lalu dipanggil kawannya ibu-ibu, "Bu, sini dulu Bu, dengarkanlah aku nak curhat nih Bu." Diceritakan semua kebaikan suaminya sampai 3 hari 3 malam. Ibu mendengarkan aja terus. Hati-hati, ibu bisa kena juga. Ya, ibu bisa kena juga. Ini perbuatan yang tidak benar. An-nihayah, meratapi kematian. Sedih akan kematian wajar. Itu manusiawi. Ya, yang dilarang adalah berlebihannya sampai tidak ingat Allah lagi. Sebagaimana Rasulullah pernah menegur seorang wanita ketika dia menangis di atas kubur suaminya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai wanita, wahai saudariku, bertakwalah engkau kepada Allah." Wanita ini nggak tahu bahwa yang mengatakan itu Nabi. Wanita ini tetap menangis di atas kubur suaminya dan dia mengatakan, "Engkau tidak tahu penderitaan yang telah aku rasakan." Maka Nabi mengatakan, kalau engkau mengatakan demikian, Allah akan berikan demikian. La haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak boleh berlebih. Nabi pernah menangis ketika meninggal anaknya, masih bayi namanya Ibrahim. Menangis Nabi SAW. Tetapi kehidupan tetap harus jalan. Roda terus berputar. Kesedihan ditinggal oleh orang yang disayangi sampai sekarang pasti akan terus terasa. Tetapi yang namanya hidup terus berputar. Ya, terus berputar. Hal-hal yang tidak Allah ridhai jangan terus kita lakukan. Karena kenapa? Tak ada jaminan malam ini masih hidup atau besok pagi masih bangun menyambut fajar di esok hari. Nggak ada jaminan. Roda terus berputar. Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah wal murtashi, riswah. Nah, ini dikatakan pilkada nih. Hati-hati ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Menerima suap. Kemarin pernah kita bahas tentang bagaimana kalau ada orang yang ingin mencalonkan sesuatu dirinya ke dalam jabatan pemerintah, lalu dia memberikan kita sembako dan lain sebagainya. Boleh diterima, boleh tidak. Kapan boleh diterimanya? Ketika kita katakan, misalnya saya pengurus sebuah pondok pesantren, datang seorang caleg menemui saya, "Pak, saya siap membantu pembangunan sekolah ini. Saya bangun 9 kelas 3 tingkat, 1 gedung besar. Tapi dengan catatan Bapak milih saya ya. Bawa santri-santri Bapak milih saya." Saya boleh menerima itu kalau saya mengatakan, "Saya mau menerimanya Pak, tapi jangan paksa saya milih Bapak. Kalau Bapak ingin menerima silahkan, semoga menjadi amal jariah di sisi Allah. Tapi kalau memaksa saya untuk memilih Bapak kasih pada yang lain." Ya, nah itu dia, itu boleh menerimanya. Tapi kalau memang dipaksa untuk tetap memilih dia, jangan terima. Jangan pernah terima, walaupun duitnya 600.000. Jangan terima. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Abbas berkata, perbuatan yang lainnya, hanya yang saya singgung tadi. La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Saya pernah tanyakan ini kepada Ustaz Abdul Somad waktu kuliah dulu. Saya pernah tanyakan tentang bagaimana hukum artis yang dia nyatanya sebenarnya laki-laki, tapi dia berperan seperti perempuan. Waktu perannya saja, bagaimana hukumnya? Maka Ustaz Somad dengan tegas mengatakan, haram, gajinya haram, pekerjaannya haram, harus dia berhenti. Nah, itu bahasa beliau. Bahasa beliau. Dan memang demikian.
Memang demikian, walaupun itu hanya sekedar peran artis saja, tetap tidak diperkenankan. Senada dengan jawaban Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, dan lain sebagainya. Bahkan Bu Yahya pun menegaskan tetap tidak diperbolehkan. Ya, begitu juga kalau untuk kaum wanita ada istilahnya tomboy, Mas. Kalau perempuan laki-laki kan banci, nggak bencong, mukhannas bahasa Arabnya. Kalau perempuan ada namanya tomboy. Jadi salah satu bentuk meniru-niru lawan jenis adalah kita menggunakan barang, memakai sesuatu yang memang notabene itu adalah punya mereka. Contoh misalnya, apa hukum kita pakai gincu, Pak? Boleh nggak? Boleh nggak kita pakai gincu, Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh pakai gincu? Itu identik dengan wanita. Kita tanya ke ibu-ibu, Bu, boleh nggak ibu bawa Honda Track, Bu? Motor track. Boleh nggak bawa motor track, Bu? Nggak boleh, karena kenapa? Identik dengan laki-laki. Oh, kalau saya katakan nggak boleh, bahaya, nanti makruh lah. Makruh lah minimal. Jadi apapun yang menjadi identitas seseorang jenis, itu tidak boleh ditiru dengan yang lainnya. Contoh lainnya misalnya, wanita berambut pendek seperti pria, boleh nggak? Kalau karena ada sebuah penyakit, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, hanya sekedar, saya ini lahir tomboy. Ya, saya ini lahirnya tomboy. Akhirnya dia pendekkan rambutnya, dia tindik bibirnya, dia buat tato di sini. Ya, la ilaha illallah. Hati-hati, perbuatannya tidak dibenarkan. Perbuatannya tidak dibenarkan. Begitu juga laki-laki. Ya. Walaupun mungkin hanya sekedar pekerjaan, dia naik di atas panggung menjadi bidu. Kalau laki-laki biduan atau biduanita? Biduan atau biduanita, apa bedanya ya? Dia manggung di situ. Apa namanya? Sepatunya hak tinggi. Ya, hak tinggi, ada pula haknya ditempel di bawah sikitnya sampai setengah betis. Kalau pakai sepatu hampir setengah betis itu kayak sepatu boot, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bawa itu ke sawah, jadi juga duit, halal, lebih terhormat dibanding dia pakai sepatu yang kebencong-bencongnya. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati. Sampai-sampai Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melaknat orang-orang seperti ini. Kalau dia tidak ingin bertobat, maka Nabi bersabda, "Akhrijuhum min buyutikum," keluarkan dari rumah kalian. Ngeri. Ini Nabi ya, para pemirsa Nabi yang mengatakan, bukan saya. Ya, kata Nabi, "Akhrijuhum min buyutikum," usir dari rumah kalian para bencong banci tersebut kalau tak ingin bertobat. Karena kenapa? Kalau kita sudah menormalisasikan perbuatan demikian, apalagi kan kalau di layar TV itu lucu semuanya. Hati-hati, inilah bibit-bibit LGBT muncul. Ya jumpai kalian, itu tugas antum tuh sebagai seorang mahasiswa. Ya, Allah Akbar. Karena kenapa? Data yang kita dapatkan ada di Selat Panjang. Ada di Selat Panjang. Bahkan saya lihat sendiri di depan mata saya, Pak. Ada saya ceritakan ke bapak-bapak ya? Gak ada ya? Ke ibu-ibu mungkin sudah saya ceritakan di majelis taklim. Waktu saya belanja, Pak, di sebuah kedai market di Selat Panjang ini, saya tak sebut namanya karena direkam takut, Pak. Ya, saya belanja di sebuah tempat tersebut. Lalu saya ingin belanja dengan istri waktu itu membeli rempah-rempahan. Setelah menuju ke rak rempah, tak ada orang kecuali ada 2 orang laki-laki boti. Astaga. 2 orang laki-laki, Pak. Saya contohkan bagaimana posisinya. Ya, laki-laki ini berdua, pakaiannya mirip, warnanya abu-abu kecoklatan, ya. Pahanya nampak, Pak, celananya segini cuma, Pak. La ilaha illallah. Dan itu keduanya seperti itu. Dunia milik berdua. Awak nonton. Tak tahu kami ada di belakang. Anak saya nengok, bingung nengoknya, kok bisa laki-laki semesra itu. Dilengketkannya pahanya, ini anggap laki-lakinya, Pak ya, dilengketkannya seperti ini. Nah, kemudian tangan yang di belakang pegang paha abang di depan, sembari berkata, pilih yang mana ya dek ya, katanya. Enak yang ini aja lah mereknya dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Awak yang nengoknya ada yang merinding, setakut-takutnya saya nengok genderuwo masih takut itu lagi. Akhirnya saya bilang ke istri, Dek, bawa anak ke tempat permian. Akhirnya saya datangi 2 cowok maco tadi. Lalu saya katakan, subhanallah, ya, luar biasa, mesra betul ya. Kalau ingin mesra-mesra, pergi ke Masjid Agung, taubat kalian di situ. Karena nampak kali gerak-geriknya, saya tidak menuduh, tapi memang nampak. Dipegang, dibelai, la ilaha illallah. Itu terjadi di Selat Panjang.
Apa kalau nengoknya itu dah mengucap sudah tuh. Akhirnya orang tuh bersungut. Apa sih om? Saya dipanggil om. Entah terima, entah enggak. Allah Akbar. Ya, saya panggil om, apa sih om? Katanya, ini abang saya. Ya kok abang bisa semesra itu ya? La ilaha illallah. Akhirnya mereka pergi gerak perpopokan. Pergi gerak perpopokan, dan itu terjadi. Dan juga saya juga sudah beberapa kali, lebih dari sekali mendapatkan WA minta solusi bahwa ada yang ponakannya suka sesama jenis, ada yang seperti ini suka sesama jenis. La haula wala quwwata illa billah. Itu terjadi di Selat Panjang. Insyaallah dalam waktu dekat ini, atas nama penyuluh agama, nanti insyaallah akan kita sosialisasikan tentang bahaya judi online, prostitusi online, kemudian LGBT ini ke sekolah-sekolah. Insyaallah taala nanti akan suratnya menyusul. Baik. Kemudian contoh yang lainnya, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang minta disambungkan rambut, begitu pula perempuan yang membuat tato dan minta dibuatkan tato. Apa maksud menyambung rambut? Dua maknanya. Pertama, rambutnya tak tumbuh-tumbuh, hanya sampai sini saja. Akhirnya dia pakai rambut lain, dia cangkok rambut dan lain sebagainya. Ini kabarnya. Atau dia pakai wig ya, pakai wig. Maka itu juga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian, nah nih. Kenapa? Ya. 3 manusia yang dilaknat oleh Nabi. Siapa aja 3 orang ini? Yang pertama, orang yang memimpin kaumnya lantas mereka tidak suka. Apa maknanya? Apakah pemimpin negeri? Ternyata salah satu tafsirnya adalah imam. Seorang imam yang mungkin bacaannya banyak salah, tidak disukai oleh jamaahnya, dan dia tetap ingin maju. Hati-hati, ini kena dalam hadis ini. Yang kedua, istri yang di malam hari membuat suaminya tidak menyukainya, maka dari malam sampai pagi kena laknat. Ternyata Pak, ini Bapak bisa sampaikan ke istri-istri ya, atau kepada yang lainnya. Ternyata yang dilaknat itu bukan hanya menolak permintaan suami, tetapi kalau ada seorang istri seharian, udah masuk waktu belum ya? Dan 1 menit lagi. Kalau ada seorang istri dalam seharian itu buat pedul hati suami terus, pedul betul Pak ya? Saya lagi belajar bahasa Melayu masalahnya. Pedul ya, buat sakit hati terus. Lambat pulang ditanya dari mana bang? Tercium bau parfum yang berbeda. Abang selingkuh ternyata ya, ada wanita lain. Padahal kawannya ada jual parfum di kantor. Buat sakit hati suami, tak ada kata malam. Ya, sampai malam hari suaminya tidur dalam membawa sakit hati. Hati-hati sampai subuh wanita itu dilaknat. Karena itu terakhir kebiasaan istri-istri sahabat dulu dalam kitab Zadul Ma'ad Khairul Ibad. Terakhir saya sampaikan, kebiasaan mereka adalah setiap malam sambil menunggu suami yang pulang dari sholat isya, mereka menghiasi diri mereka. Kemudian setelah itu mereka, suami yang pulang, mereka pegang tangan suaminya dan berkata, wahai suamiku, aku tidak dapat tidur nyenyak di malam hari ini sebelum engkau memaafkan segala kesalahan. Itu jadi itu yang masih punya suami yang mau minta maaf. Tak boleh? Apa tak sih tadi? Allah. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.